Kompas TV, independen, Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan perbincangan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, olahan pisang tak pernah kehilangan penggemar. Salah satunya Sanggarak Belanda, kuliner khas yang terus bertahan dan diminati. Bagaimana pelaku UMKM ini menjaga rasa sekaligus mengembangkan usahanya? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Nur Mira selaku pemilik usaha Cemilan Mirza. Selamat pagi Mbak Mira. Pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Karena kita akan mereview nih produk-produk yang dibawa oleh Mbak Mira dan juga merupakan hasil usaha dari Cemilan Mirza ya Mbak Mira ya. Betul. Oke, boleh dijelaskan dulu yang paling best seller deh. Yang mana Mbak Mira, silahkan. Yang best seller selama itu ini Sangbel Mirza. Sangbel Iya. Mirza. Iya. Itu ada kepanjangannya apa gimana? Itu singkatan dari Sanggarak Belanda Mirza. Oke. Iya. Nah, kita boleh angkat dulu kali ya pemirsa ya. Ini dia Sangbel Mirza atau Sanggarak Belanda Mirza. Nah, ini dia nih pemirsa. Boleh dijelasin Mbak, ini ada kejunya, ada coklatnya, seperti apa nih produknya nih Mbak? Sangbel Mirza ini kan awalnya dari olahan utamanya itu dari pisang. Oke. Pisang, iya. Pokoknya itu dari pisang raja asli. Kan Sanggarak Belanda itu Kak khas dengan pisang raja. Iya. Jadi kalau misalnya pakainya bukan pisang raja, khas dari makanannya ini beda. Rasanya tuh beda ya, Iya, aromanya beda. itu khas pisang raja Iya, seperti. beda. Jadi harus pakai pisang raja nih, Mbak Pisang Mirza. raja, khusus harus pisang raja karena pisang raja itu memang dia alami punya pemanis madu tersendiri. Jadi dia tidak harus pakai gula. Dia sudah punya rasa yang spesial sendiri. Oke. Iya. Nah, terus ini ada semacam fla atau saus kuningan, ini seperti apa ini, Mbak? Ya, kan awalnya Sanggarak Belanda yang original itu cuman pakai gula merah. Ya, cuman pakai gula merah. Cuman saya modifikasi. Kebetulan ada resep keluarga yang saya modifikasi sedemikian rupa sehingga jadilah fla seperti ini. Fla yang warna kuning ini dia bukan dominan dari mentega, tapi ada bahan-bahan selanjutnya, bahan-bahan tambahannya yang ciptakan rasa seperti ini. Yang sampai saat ini orang-orang selalu berkomentar kalau sudah coba Sangbel Mirza ini, flanya itu beda dari yang lain. Oh, jadi kalau Sanggarak Belanda yang ori itu sebenarnya hanya pakai gula merah ya, Ya, Mbak Mira ya, tapi flanya itu cuman gula merah alami atau dengan karamel alami, gula pasir yang dicairkan. Tapi untuk Cemilan Mirza ini, khusus Sanggarak Belandanya, flanya atau saus ini betul-betul racikan dari Mbak Mira sendiri. Iya, betul Oke. Kak. Setelah itu di atasnya juga ada topping keju. Keju dan almond. Itu ada Inilah. alasan terkhusus kenapa pakai topping itu? Rasanya ini memang flanya sudah ada tambahan kejunya. Jadi kita kasih kelihatan juga topping di atas-atasnya itu pakai keju yang parutan. Kemudian almond tambahan-tambahan untuk memberi rasa yang agak Gurih seperti itu ya. gurih. Ketika digigit itu bukan cuman pisangnya yang lembek, tapi ada almond-almond yang agak gurih untuk dirasakan tiap potongannya. Oke, nanti saya udah nggak sabar nanti icip, tapi nanti ya Mbak ya, kita masih akan nge-review yang lainnya. Oke, nah di depan saya ini ada cantik sekali juga, ini apa ini Mbak? Kebetulan itu menu tambahan dari Cemilan Mirza, namanya puding coklat. Puding coklat. Iya, puding coklat itu sebenarnya banyak sih yang bikin puding, cuman kita punya resep tersendiri. Kemudian flanya juga khas dari kami sendiri. Ini flanya ya? Iya. Nah, jadi kalau beli puding dapat fla juga. Iya, betul, Oke, Kak. jadi ini juga resep tersendiri dari Mbak Mira. Iya. Selain betul, ini Kak. ada apa lagi Mbak?
Kemudian ada tambahan dari menu cheese squid. Cheese squid ini olahan dari krim keju dan susu. Susu, kemudian tambahan biskuit di tengahnya. Jadi tidak kalau orang makan dia tidak cuman rasakan kejunya, cuman ada juga bahan-bahan biskuit yang bisa menambah kekenyangannya dan ditambahkan dengan topping. Toppingnya ini beda-beda, ada Milo, ada blueberry, strawberry dan matcha. Oke, jadi itu produk-produk yang Mbak Mira bawa ya untuk kita review nanti Mbak Mira bagaimana kemudian rasanya. Nah, kalau boleh bercerita mungkin Mbak Mira, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk membuat UMKM, membuat usaha tapi berbasis pisang seperti itu, dan nantinya kan akan merambat juga ya ke cemilan-cemilan lainnya sehingga akhirnya membuat namanya Cemilan Mirza. Kenapa kemudian ingin terjun di bidang cemilan-cemilan ini, Mbak? Silakan. Sebenarnya awalnya kami belum pernah turun ke dunia bisnis atau UMKM seperti ini. Cuman berawal dari resep dapur keluarga yang banyak teman-teman minati, sehingga teman-teman sendiri yang meminta untuk open order lah, open PO, dari mulut ke mulut sehingga secara tidak langsung keadaan membuat kita untuk membuka usaha ini. Disuruh buka open order lah, disuruh ikut di acara usaha-usaha lah. Ya, kami perkenalkanlah sedikit demi sedikit Kak sampai sekarang. Sehingga Cemilan Mirza itu sudah ya lumayan lah yang suka banyak yang cari, kemudian banyak kembali memesan, sehingga sampai sekarang lah. Oke, nah dari semua kemudian tipe-tipe makanan, kenapa memilih Sanggara Belanda? Apakah itu memang salah satu resep andalan dari Mbak Mira yang paling banyak diminati teman-teman atau seperti apa? Iya, bisa jadi memang resep andalan karena baru kali ini saya masak sesuatu yang orang-orang pada cari, selalu menanyakan kapan lagi buatnya, kapan lagi, sehingga terus-teruslah seperti ini. Padahal ini sebenarnya bukan usaha pokok saya. Saya kan sebenarnya punya juga pekerjaan Kak. Ya, ini sebenarnya sampingan, cuman karena keadaan yang membuat seperti ini, banyak yang mencari, jadilah usaha sampai sekarang seperti ini. Oke, jadi awalnya malah cuma usaha sampingan ya Mbak Mira ya, tapi karena banyaknya permintaan sehingga akhirnya menjadi usaha sampai sekarang. Kalau boleh tahu usaha ini sudah jalan dari kapan Mbak Mira? Awalnya itu mulai dari Desember 2024. Iya, jadi kemarin Desember 2005 itu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Oke. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang gitu ya. Apa yang kemudian Mbak rasakan dari 2024 kurang lebih sudah 1 tahun berjalan? Ekspektasi Mbak dan realitanya membuka usaha itu seperti apa sih Mbak Mira? Ya, apa ya? Sebenarnya dengan orang yang seperti saya, maksudnya awalnya tidak niat untuk turun ke bisnis. Saya melihat dari bisnis makanan ini cukup bisa menjadi penghasilan. Oke. Ya, jadi awalnya pesimis tuh, kayaknya enggak deh, tapi ternyata malah berubah gitu ya Mbak Mira ya. Sebenarnya kan kami nggak lihat dari keuntungan awalnya, cuman makin kesini, oh lumayan lah, adalah yang bisa disimpan, sehingga tertariklah kami untuk meneruskan bisnis seperti ini. Oke, nah kita juga akan membahas bagaimana kemudian dari seorang amatir ya, bisa dikatakan amatir, sehingga kemudian membuat usaha yang cemerlang seperti. Namun kita jeda sejenak Mbak Mira dan saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru
dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Nur Mirah, pemilik usaha dari Cemilan Mirza. Nah tadi saya sudah nggak sabar nih, udah ngiler pengen icip-icip cemilan dari Cemilan Mirza ini. Nah yang paling best seller dulu deh. Ini tadi katanya merupakan resep andalan dari Mbak Mirah dan juga yang paling banyak diminati, paling banyak permintaannya untuk kemudian di order ya di Cemilan Mirza. Kita boleh icip-icip ya Mbak Mirah ya? Silahkan Kak. Oke. Nah, ini dia nih pemirsa. Jadi ada pisang, terus ada flanya. Ini ada fla-flanya. Yang katanya tadi Mbak Mirah juga ada kejunya ya, Iya. di flanya ini. Terus di atas pisangnya tadi ada topping keju dan juga topping almond. Kita icip-icip dulu nih pemirsa. Pakai sedikit flanya. Iya Kak. Yang pertama, salah satu yang paling terasa langsung di lidah adalah gurihnya keju ya, Mbak ya. Gurihnya keju tuh langsung nendang, terus semakin dikunyah, rasa manis dari pisangnya kemudian keluar. Dan wangi-wangi dari Khas pisang raja. khas pisang rajanya dan juga bercampur dengan wangi-wangi manis dari susu dan kejunya. Itu jadi perpaduan yang nikmat dan akhirnya saya mengerti sih kenapa kemudian ini jadi resep andalan dari Cemilan Mirza, Mbak. Nah, ketika kemudian ini dalam proses pembuatan resepnya itu emang apakah hanya untuk entertain para tamu yang datang ke rumah pada awalnya atau memang sudah diciptakan untuk nantinya akan dijual, Mbak Mira? Awalnya kan cuman untuk konsumen keluarga. Awalnya itu kan resep awalnya flanya tidak sebanyak ini. Iya, dia cukup terendam saja, kelihatan terendam dengan flanya. Tapi makin ke sini kalau orang pesan itu pasti mintanya tambahan flanya Kak. Jadi semakin ke sini saya rasa flanya ini yang jadi bahan utama dari pisangnya itu. Flanya yang diminati banyak orang. Tapi memang ini enak banget sih, Mbak. Memang mengerti juga bahwa cerita dibalik kenapa banyak orang yang minta flanya, karena memang bisa dikatakan flanya ini mendorong rasa dari pisang rajanya menjadi maksimal, memaksimalkan rasa dari pisang rajanya. Iya. Nah, untuk tambahan almond sendiri ini ada nggak ini Mbak cerita dibaliknya untuk tambahan almond? Apa sekedar ini aja hiasan aja? Bukan cuma sekedar hiasan sih. Saya kasihnya untuk menambah crunchy di mulut. Iya, karena kan sebenarnya pisang Sanggarap Belanda itu awalnya pakai kacang Kak di tengahnya. Oke. Iya, cuman kan saya kasih sedikit. Sekarang itu saya kasih sedikit kacang di tengahnya. Terus tambahan almond yang lebih harus terasa di pisangnya. Oke. Iya. Oke, jadi ini approve ya bahwa memang ini jadi resep andalan dari Cemilan Mirza, memang enak sekali dan juga flanya ini kemudian menjadi pendorong memaksimalkan rasa pisang. Oke, selanjutnya saya jadi tergiur nih untuk icip-icip yang lain setelah coba rasa dari Sanggarap Belandanya. Kira-kira yang mana yang recommended Mbak Mira? Pudingnya juga boleh Kak. Pudingnya itu mungkin kelihatannya sama lah sama puding yang lain dari bentuknya, dari coklatnya. Nah ini dia, cantik sekali pemirsa bentuknya. Ini puding coklat dan juga lengkap dengan flanya ya. Iya. Oke, ini langsung dituang dari aja. tengahnya, iya. Oke, ini kita tuang pemirsa. Wow. Ini memang tingkat kekentalan flanya juga menjadi salah satu penentu ya, Mbak Mira ya? Iya, betul Kak. Oke. Jadi dituang dulu pemirsa flanya ke dalam pudingnya, terus kita coba icip bagaimana kemudian rasanya. Apakah sama dengan Sanggarap Belanda, seenak Sanggarap Belandanya itu seperti apa? Coba kita icip. Semoga. Kenapa kemudian memutuskan ingin usaha puding? Padahal kan Sanggarap Belandanya udah laku banget nih, Mbak Mira. Seperti apa? Kita icip dulu. Iya sih, Sanggarap Belanda itu sudah best seller sebenarnya. Cuman
Mungkin karena konsumen-konsumen yang kalau membeli Sanggara Belanda pasti mintanya ada yang lain Kak, ada menu yang lain Kak. Kebetulan saya juga penikmat puding Kak, sehingga saya produksi puding seperti ini, saya yang suka. Ya ternyata teman-teman juga review sangat suka juga. Ya keterusanlah juga produksi pudingnya. Jadi ceritanya hampir sama ya, Mbak Iya. Mira ya. Kalau awalnya Sanggara Belanda banyak yang suka, kemudian pada tanya ada tidak menu lain membuat puding, Iya. dan akhirnya menjadi salah satu menu di Cemilan Mirsa. Iya. Nah kalau yang ini pemirsa, puding coklatnya, ketika masuk di mulut itu yang paling pertama terasa itu adalah rasa susu ya Mbak ya. Ini memang basicnya coklat susu ya Mbak Mira, atau seperti Iya. apa? Dari susu cair, kemudian ditambah dengan coklat yang asli, coklat batang, dan juga ada tambahan coklat bubuknya. Tapi kami dalam memproduksi itu kami mempertimbangkan tingkat kemanisannya Kak, sehingga kalau orang memakannya dia tidak langsung seketika jadi enek atau langsung satu saja seperti itu. Jadi tingkat kemanisannya itu kami selalu takar Kak. Nah kalau Mbak Mira bilang tingkat kemanisan itu benar sekali, karena tadi saya makan tuh pudingnya tuh tidak terlalu manis ya, cocok sekali buat mungkin para lansia ataupun bahkan untuk yang ingin mengurangi gula ya, tapi nggak hambar juga. Ini rasanya tepat gitu gulanya, karena memang dari flanya itu memang juga salah satu yang manis itu adalah flanya. Tapi dengan adanya puding yang teksturnya lembut dipadu dengan fla yang manis, cocok tadi seperti yang Mbak Mira katakan bahwa kemanisannya tuh pas. Nah selain puding nih, apalagi nih Mbak yang bisa saya coba? Ini ada tambahan cheese squid Kak. Ini cheese squid dari bahan susu, kemudian dari krim keju dan biskuit itu sendiri. Kemudian kita tambahkan pemanis di atasnya, berbagai topping. Ada topping Milo, blueberry, strawberry, dan matcha. Oke, tergantung kalau dari kesukaan masing-masing. tergantung dari kesukaan masing-masing pemirsa ya. Iya. Oke, kalau yang Mbak Mira pegang itu ada apa? Ini topping Milo. Topping Milo itu kan kebanyakan memang saya review-review yang cheese squid itu pakainya Milo Kak, toppingnya, atau tiramisu. Oke, jadi Iya. ini topping Milo ya. Topping Milo. Oke, kita coba icip dulu. Jadi ini basicnya ini adalah keju ya Mbak ya, krim keju. Krim keju. Oke, kita coba icip. Pemirsa, kita lihat. Nah, ini lembut sekali. Ada keju dan juga ada biskuitnya. Kita coba rasanya seperti apa. Memang apakah Mbak Mira memang pengen cemilannya nggak terlalu manis biar nggak enek, atau seperti apa Mbak Mira? Iya, memang seperti itu Kak. Karena saya tersendiri pun begitu, kalau makan sesuatu tidak suka yang agak manis. Jadi saya takar yang sesuai saja, tapi bukan yang asal ada rasa manisnya. Pasti ada tambahan krimi-kriminya Kak, atau gurih-gurihnya Kak, sehingga itu yang selalu menambah ingin lagi. Iya, jadi walaupun nggak terlalu manis tapi tetap enak ya. Justru malah lebih sehat dan juga lebih Mengenyangkan. berasa dengan Iya. banyaknya ornamen-ornamen lain seperti itu. Iya. Nah kalau dari segi harga, Mbak Mira ini mungkin kalau dari ini dulu yang saya pegang, cheese squid ini harganya berapa per packsnya? Per packsnya yang ini 12.000 Kak. 12.000. Iya. Oke, yang lain kan dari pudingnya mungkin? Pudingnya 10.000. Mhm. Kemudian yang Sanggara Belandanya ini satu box 20.000. Satu box 20.000. Iya. Oke, jadi buat pemirsa mungkin yang juga ikutan ngiler sama seperti saya tadi, kalau Sanggara Belandanya ada 20.000. Segini ya seporsi ya Mbak Mira ya. Iya Kak. Terus untuk puding ada harga berapa tadi Mbak Mira? 10.000. 10.000 dan Iya. juga cheese squid harga 12.000. Oke, Mbak Mira, kalau tadi dikatakan Sanggara Belanda merupakan salah satu resep andalan dari Mbak Mira, bahan bakunya pisang, ada tidak kesulitan dalam mencari ataupun mendapatkan bahan baku, Mbak Mira? Ada Kak. Kalau bulan-bulan seperti biasanya sih lumayan enak, karena penjualnya itu banyak yang jual pisang raja, di mana-mana boleh ada. Kemudian kita pilih juga pisang yang betul-betul tidak terlalu masak dan tidak terlalu
mengkal. Oke. Karena kesulitan dari pisang raja ini, kalau dia mengkal atau belum masak, dia rasanya agak pekat-pekat, Kak. Jadi bukan manis, cuman jadi pekat sehingga agak kurang enak untuk dimakan dengan flanya. Jadi kita cari yang agak matang sedikit. Kemudian kesulitannya itu saya rasa dalam 1 tahun ini pas bulan Ramadan. Ya, karena mungkin meningkatnya permintaan dari yang suka produksi pisang, sehingga ya ada kenaikan harga lah. Kemudian dari tingkat kematangan pisangnya juga ada yang susah untuk dapat yang agak matang. Jadi ceritanya rebutan ya sama UMKM lain untuk mendapatkan bahan baku pisang ini. Oke, kita masih akan ngobrol banyak Mbak Mira soal bagaimana kemudian produksi Sanggar Belanda ini, berapa lama dirintis seperti itu. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Nur Mirah, pemilik usaha dari Cemilan Mirza. Nah tadi saya sudah icip-icip, enak sekali. Tadi juga sudah dibocorkan mengenai harganya. Untuk Sanggar Belanda ada 20.000 dan juga ada cemilan-cemilan lainnya. Nah Mbak Mirah, setelah kemudian membuat usaha ini dari 2024, sudah berjalan 1 tahun. Bagaimana kemudian respon pasar di luar dari teman-teman dekatnya Mbak Mirah ya? Seperti apa mereka, testimoni dari mereka? Alhamdulillah responnya banyak yang positif, Kak, karena sebenarnya mereka itu berharap banyak sama produksi kami, karena lambat laun selalu meminta permintaan yang banyak, cuman kami produksinya yang agak minim. Jadi kebanyakan orang yang selalu cari, masih ada Kak, wah solot sayang seperti itu. Jadi justru banyak permintaan mungkin yang jumlahnya besar seperti itu ya, Mbak Mira ya. Yang seperti Sanggar Belanda ini kebanyakan kan satu orang itu paling 2 atau 3 pieces, dia 2-3 box yang dia minta, karena seperti itu mungkin pas dibuat cepat habis, Kak, cepat dipesan lagi sama orang. Nah boleh tidak dikasih bocoran Mbak Mira, dalam seminggu ataupun dalam sebulan kira-kira berapa pieces Sanggar Belanda yang laku? Sebenarnya sih yang laku itu sebanyak yang kami produksi, berapapun. Maksimal produksi kami itu paling banyak dalam sehari ada 30 box, iya. Itu pun habisnya 1-2 hari. Habisnya 1-2 hari langsung ludes ya, Mbak Mira ya? 30 box. Kenapa nggak berpikir untuk memproduksi lebih banyak, Mbak? Kami terkendala dari sumber daya. Ini kami belum menambah untuk pegawai. Kebetulan saya sendiri yang turun tangan di dapur, Mbak Kak. Mira sendiri? Ya, saya sendiri yang turun tangan. Kemudian saya sendiri yang promosikan. Masih yang berdua dengan suami yang kami, pokoknya ini asli dari dapur sendiri. Asli dari dapur sendiri, asli dari tangan Mbak Mira sendiri. Iya. Oke, nah tadi dikatakan sama Mbak Mira bahwa Mbak Mira sendiri juga yang mempromosikan. Bagaimana kemudian peran media sosial dalam membantu usaha ini, Mbak? Sangat membantu, Kak, lumayan. Dari grup, dari WhatsApp, dari Instagram, kemudian
dari grup-grup ada kan yang Makassar dagang atau apa, kalau kita jual itu lumayan membantu dari situ. Nah, buat pemirsa yang ngiler yang juga pengen icip Cemilan Mirza, jajanan dari Cemilan Mirza ini, mereka harus kemana Mbak? Apakah ada toko outletnya atau lewat secara online atau lewat WhatsApp, lewat medsos, seperti apa Mbak? Kebetulan kami belum punya outlet Kak. Mudah-mudahan kami punya rezeki untuk membuka. Kemudian ada untuk pengambilan boleh ada di rumah, boleh ada stok yang tersedia, boleh langsung juga cek dari Instagram kami Pisangbel Mirza, boleh DM via di sana untuk memesan dan untuk tanya-tanya. Oke, boleh diulangi mungkin nama Instagramnya Mbak? Nama Instagramnya Pisangbel Mirza. Pisangbel Mirza. Iya. Oke, jadi bisa langsung di DM. Apakah ada kontak nomor WA yang bisa dihubungi? Oh ya, boleh DM atau WA saya saja ke nomornya saya Kak 082 293 023 411. Oke, boleh diulang sekali lagi Mbak? Nomor WA saya 082 293 023 411. Oke, jadi buat pemirsa yang pengen icip-icip juga Sanggarak Belanda, puding atau cheesecake bisa langsung kehubungi ke nomor WA yang tadi disebutkan sama Mbak Mira. Nah Mbak Mira, kita pengen main games nih. Saya akan kasih 2 pilihan, Mbak Mira boleh pilih satu saja secara cepat tanpa perlu menyebutkan alasannya. Oke, yang pertama, pisang goreng klasik atau Sanggarak Belanda? Sanggarak Belanda. Rasa manis atau rasa gurih? Gurih. Jualan online atau jualan langsung di gerai? Online. Agak ragu ya Mbak. Oke, produksi pagi hari atau sore hari? Pagi. Menu favorit pelanggan atau menu andalan pribadi? Menu andalan pribadi. Resep tradisional atau inovasi rasa baru? Inovasi rasa baru. Kualitas rasa atau tampilan produk? Kualitas rasa. Ramai pesanan tapi capek atau sepi tapi santai? Ramai pesanan. Iya. Kayaknya semuanya bakal pilih itu ya, ramai pesanan tapi capek. Nah, tadi yang menarik juga bahwa lebih suka menu andalan pribadi ya, Mbak Mira ya. Kenapa alasannya? Karena kalau kita sendiri yang suka, otomatis kita memberikan rasa yang terbaik. Iya. Karena sebetulnya itu untuk dimakan untuk diri sendiri, pasti akan disukai juga orang lain karena kita memberikan kualitas yang terbaik. Jadi memang dari dalam diri sendiri ya, Iya. Mbak Mira ya, sehingga kemudian semua orang bakal suka. Nah, buat para pemirsa yang menyaksikan, yang juga mendengar kisah dari Mbak Mira yang dari awalnya cuman banyak yang teman-teman dekat yang suka, yang minta open PO dan juga merasa kayaknya saya juga punya potensi untuk membuka usaha. Apa pesan tips-tips yang bisa Mbak Mira kasih buat para pemirsa? Silahkan. Tipsnya itu jangan pernah duluan putus asa. Yang penting kita gali sendiri apa yang kita bisa, kemudian apa yang bisa diterima orang, dan itulah yang akan kita bisa kembangkan sehingga bisa berguna untuk diri kita sendiri. Bisa berguna untuk diri kita sendiri dan juga bisa membahagiakan banyak orang ya. Oh ya, dan betul, juga Kak. jika semakin besar bisa menambah lapangan pekerjaan. Betul, amin. Harapan kedepannya Mbak Mira untuk Cemilan Mirza ini seperti apa? Pesanan membludak, kemudian ada outlet tersendiri. Amin. Kemudian bisa buka cabang juga. Amin. Oke, sukses selalu buat Mbak Mira Ya, dan Kak, juga makasih, usahanya Cemilan Mirza enak sekali. Semoga seperti keinginan dan harapan pesanan membludak bisa buka outlet dan juga bisa buka cabang. Terima kasih sekali lagi Mbak Mira. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.